Hello guys, kali ini kita melewati Jalan Raya Padalarang Cikalong, Bandung Barat arah Purwakarta. Yuk disimak sejarah Kota Padalarang, asal-usul hingga perkembangannya kini. Kota Padalarang merupakan salah satu dari wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Letaknya hanya sekitar 7 km dari pusat kota Bandung Barat, dengan pusat pemerintahan yang berlokasi di Desa Jaya Mekar. Secara definitif tercatat sebagai daerah tingkat 2, mengikuti Kabupaten Bandung wilayah Barat yang berstatus sama. Keputusan tersebut juga sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Bandung wilayah Barat di Prov Jabar. Padalarang sendiri berbatasan langsung dengan kota Purwakarta, tepatnya Sagalaherang, Cisalak, dan kota Cimahi. Wilayahnya merupakan dataran terendah pada 125 meter DPL yang terbilang subur. Perkembangan kota ini terlihat secara signifikan tanpa melepaskan sejumlah identitas masa lalunya. Sejarah awal kota Padalarang berkaitan dengan Dipati Ukur. Berdasarkan sumber dari masyarakat setempat, sejarah nama Padalarang memiliki keterkaitan erat dengan Dipati Ukur. Kala itu Dipati Ukur sedang melakukan pelarian dari tentara Belanda bersama pasukannya. Mereka memasuki wilayah Desa Jaya Mekar dan melakukan permusyawaratan di sana. Sayangnya selama dilakukan perundingan, terdapat sejumlah pasukan yang melawan perintah Dipati Ukur. Hingga menyebabkan jatuhnya perintah hukuman gantung. Peristiwa ini menyebabkan munculnya nama Kampung Gantungan. Sementara persenjataan yang dimiliki para pasukan pembangkang Dipati Ukur dikuburkan. Tujuannya agar tentara Belanda tidak dapat menemukan jejak keberadaan mereka kala itu. Daerah Cipadang Manah dipilih sebagai lokasi menguburkan senjata-senjata berupa keris, tombak, dan pedang. Hal ini pula menjadi cikal bakal tercetusnya kata Padang Larang yang kemudian berganti menjadi Padalarang. Lokasi Kampung Gantungan tidaklah jauh dari pusat pemerintahan Padalarang, Desa Jaya Mekar. Kota Padalarang terbagi atas 10 desa, yaitu Kertamulya, Cimerang, Campaka Mekar, Tagogapu, Ciburuy, Kertajaya, Cipendei, Jaya Mekar, dan Laksana Mekar. Pada Kecamatan Padalarang terdapat pabrik lawas yang mengawali perkembangan kertas di Indonesia, bernama NV Papier Fabrik. NV Papier Fabrik telah beroperasi sejak tahun 1922 di bawah kepemimpinan Ir.C.W.J. Hoyer. Sebagai cabang pertama NV Papier Fabrik Nijmegen di Belanda. Kemudian selang 13 tahun pabrik kertas yang sama membuka cabangnya di Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Kini pabrik tersebut merupakan tempat produksi kertas spesial dengan pengamanan khusus. Specialty paper adalah kertas dengan tanda air yang bisa kita terawang. Umumnya akan dipergunakan untuk membuat akta negara, ijazah, dan dokumen penting lainnya. Wilayah yang kaya bangunan bersejarah. Kota Padalarang disebut wilayah yang layak dijadikan sebagai kota tuanya Bandung Barat. Pemikiran ini tercetus lantaran cukup banyak bangunan tua peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh. Bukan sembarang bangunan saksi sejarah melainkan jejak peninggalan Hindia Belanda. Warisan bangunan bersejarah berhasil pihak Indonesia Hidden Heritage atau IHH temukan. IHH pula yang menjadi pencetus ide awal, menjadikan Padalarang sebagai salah satu destinasi kota tua Bandung di wilayah Barat. Setidaknya ditemukan 4 heritage building dengan peranan penting bagi kehidupan masyarakat di masa lalu. Salah satunya sudah dijelaskan yaitu pabrik kertas, kemudian disusul stasiun tua yang beroperasi.
Sejak 1884, Kawedanan yang difungsikan sebagai kantor DPRD KBB, dan komplek perumahan pejabat pabrik kertas di Gedong 5. Upaya merealisasikan rencana kota tua di Padalarang, tergolong dalam usaha menaikkan potensi ekonomi. Sejauh ini Goa Pawon telah lebih dulu dimulai sebagai pengembangan proyek wisata prehistorik. Disparbud pun dengan serius mengajak Institut Teknologi Nasional, dalam melakukan kajian arsitektur bangunan tua yang disebutkan. Hasil kajian itu direncanakan akan menjadi acuan untuk merealisasikan proyek kota tua. Bahkan Disparbud mengemasnya sebagai program kampus, di mana mahasiswa program arsitektur ITENAS menggunakan pengetahuannya untuk kepentingan masyarakat luas. Program Kota Tua bertujuan melindungi kondisi cagar bangunan agar tidak tergerus modernisasi. Perlindungan atas kelangsungan eksistensi bangunan tua di wilayah Padalarang. Merujuk pada masifnya pertumbuhan pembangunan kota baru yang modern. Dengan begitu keseimbangan antara modernisasi perekonomian dengan sejarah masa lalu mampu berjalan seiring. Pemerintah daerah beranggapan jika sesuatu yang berpotensi menaikkan perekonomian masyarakat, seharusnya tidak dilepaskan begitu saja, mengingat Jakarta dan Semarang juga sukses memperoleh pendapatan dari The Heritage City. Asal-usul nama Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, KBB, masih jarang diketahui. Padahal, kota ini memegang peran sangat penting sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini. Sejak awal abad ke-19, Padalarang menjadi salah satu pusat industri serta jalur distribusi komoditi hasil perkebunan di Priangan. Kehadiran jalan raya pos serta stasiun Padalarang menjadikan daerah ini lokasi paling efektif dalam pengangkutan hasil teh, kina, serta produksi kertas dari NV. Papier Fabrik Padalarang. Tak cuma di masa pendudukan Belanda, Padalarang masih mengambil peran penting saat ini. Baik dari sisi ekonomi maupun jalur transportasi. Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik, Bandung Barat tahun 2021. Terdapat 392 industri kecil hingga besar bercokol di daerah ini beserta sebanyak 181.357 jiwa penduduk tinggal di sini. Pada sisi transportasi, Padalarang dilirik jadi kota penting untuk tempat naik turun penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Lantas, dari mana asal-usul nama Padalarang diambil? Menurut penulis buku toponimi, susur galur nama tempat di Jawa Barat, T. Bahtiar, Padalarang atau Cipadalarang merujuk pada nama geografi yang berhubungan dengan harimau. Pasalnya, sampai awal abad ke-19, di cekungan Bandung masih banyak harimau. Bagi masyarakat Priangan, hewan buas yang disebut maung itu kerap disematkan jadi nama daerah. Uniknya penamaan daerah merujuk harimau ini berdasarkan kebiasaan serta tingkahnya saat ditemui masyarakat. Misalnya, jika dilihat langsung, daerah itu akan diberi nama Cimaung, Kabupaten Bandung, atau Cimacan, Kabupaten Cianjur. Namun, jika hanya didengar suaranya, penamaan wilayah itu jadi Ciharegem Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bila dilihat harimau sering berjemur, maka nama tempat itu Pamoyanan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Kesaksian penduduk tentang wilayah cekungan Bandung banyak harimau, terbukti diabadikan dalam nama geografi, kata Bahtiar, Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Sementara itu, bagi para penjelajah, adanya harimau di cekungan Bandung diabadikan dalam catatan perjalanan.
Salah satunya dicatat A.E. Krokowit, 1866, saat mengadakan perjalanan dari Cianjur ke Bandung. A.E. Krokowit menulis pegunungan Masigit di daerah Cipatat diyakini menjadi salah satu sarang harimau. Karena itu, tak ada penduduk setempat yang berani melewati jalan ini saat malam. Dugaan saya, bila ada yang berjalan ke arah Raja Mandala dari Bandung, Cimahi, Cimareme, sampai di kawasan yang kemudian dinamai Padalarang, petugas keamanan, sekarang Hansip, dan masyarakat yang melihat akan melarang untuk melanjutkan perjalanan, tutur Bahtiar. Warga akan berpesan untuk menginap di daerah itu, untuk dilanjutkan keesokannya. Tempat itu kemudian dinamai Padalarang, karena semua orang melarang bila waktu sudah sore, kata. Hatur nuhun, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subrek ya. Wassalamualaikum. Sampurasun.